Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat malam untuk kita semua dalam kebaktian keluarga malam hari ini. Nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita dari Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan pemberitaan Yohanes dan sekaligus kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Dalam kehidupan kita sering kita menjumpai bahwa kadangkala ada seseorang yang suka sekali, begitu bersemangat sekali bercerita tentang suatu kehebatan yang begitu membanggakannya di hadapan orang lain. Padahal belum tentu cerita itu berdasarkan pengalaman langsung dalam kehidupannya, melainkan bisa saja dari membaca atau mendengar dari sumber-sumber lain. Sehingga penekanan atau sesuatu yang greget cerita itu tentu saja berbeda jika kehebatan dari sesuatu itu memang sungguh-sungguh dialami oleh seseorang secara langsung dan ia menceritakannya dengan penuh semangat, dan pastilah orang yang mendengarnya akan lebih gampang untuk memahami. Sebagaimana dalam nas firman Tuhan saat ini, kalau kita memperbandingkan dalam perjanjian lama, tradisi pengorbanan anak domba memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan rohani orang Yahudi. Dalam perjanjian baru, istilah anak domba tidak lagi merujuk kepada anak domba secara harfiah, tetapi kepada Yesus yang adalah sebagai kurban penebusan dosa. Di tengah pertanyaan tentang identitasnya, Yohanes Pembaptis menunjuk
kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Di sini Yohanes sedang menginformasikan nubuatan nabi di dalam perjanjian lama tentang anak domba Allah. Tidak ada rekayasa antara Yohanes dan Yesus, karena Yesus sudah ada sejak mulanya sebelum Yohanes ada. Itu jelas tadi dikatakan dalam kesaksian Yohanes di ayat 30 sampai 31. Jadi artinya segala kebenaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini murni untuk menyatakan kehendak Allah, bahwa Yesus adalah anak domba yang disediakan dan dipersiapkan Allah untuk menggantikan kita yang telah berdosa, untuk menebus kita agar kita bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Jadi Yesus anak domba Allah, dia dikorbankan Allah demi misi penebusan. Dan Kristus taat karena dia begitu mengasihi kita umat manusia. Bahkan ia taat sampai akhirnya. Saudara, jika kasih Allah terlihat dalam ketaatan mutlak anaknya, maka kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun pasti dapat memahami arti pengorbanan bagi sesama kita. Terutama ketika kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Bisa orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita. Apa kira-kira pengorbanan yang bisa kita lakukan untuk boleh memberikan penghiburan atau setidaknya membuat mereka sedikit leluasa, lega, bisa bernafas, tidak terus dihimpit oleh pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Adakah sesuatu yang boleh kita bagikan sebagai pengorbanan yang menunjukkan wujud kasih kita terhadap sesama? Saudara yang terkasih, lebih jauh dari nats ini dapat kita lihat isi kesaksian Yohanes. Yang pertama, ia menyaksikan kepada orang-orang yang datang kepadanya, yang memberikan pertanyaan. Dengan tegas Yohanes mengatakan, pertama, ia bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu umat Israel. Yohanes hanyalah merupakan suara yang menyaksikan Yesus Sang Mesias. Itu kita baca di dalam ayat yang mendahului, ayat 20 sampai 23. Hal yang kedua, kesaksian Yohanes, bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 33. Yohanes membaptis untuk menyatakan Yesus kepada Israel. Itu yang menjadi tujuan kesaksiannya dalam ayat 26 sampai 31. Sehingga melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, dia dapat memperkenalkan Yesus. Hal yang ketiga, Yesus adalah anak domba Allah. Ayat 29. Istilah anak domba Allah inilah yang dikaitkan dengan dosa dan dunia. Seperti yang sudah disampaikan di awal,
Ini memberikan pengertian bahwa Kristus sebagai korban, dia berasal dari Allah dan disediakan, diberikan oleh Allah sendiri. Tujuan pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah adalah untuk menghapus dosa dunia. Dan lingkup penebusan yang dilakukan Kristus tidak terbatas hanya kepada umat Israel saja, melainkan kepada seluruh suku bangsa yang ada di dunia ini. Sekali lagi, sentralitas, inti, fokus pemberitaan Yohanes adalah Yesus sebagai penebus dosa umat manusia. Saudaraku yang terkasih, melihat kepada Yohanes, Yohanes diutus Allah. Tapi apakah dengan demikian pemberitaan dan kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes secara otomatis diterima manusia? Tentu saja kita boleh membaca di dalam nas firman Tuhan bagaimana dikatakan para imam, orang Levi dan orang Farisi datang ke Yohanes untuk meminta penjelasan dan penegasan. Itu kita baca di dalam ayat 19, ayat 24. Dan tidak diberitahukan apakah mereka kemudian percaya kepada Yesus sebagai akibat atau buah dari kesaksian Yohanes. Akan tetapi jelas hal ini tidak membuat Yohanes menjadi patah semangat atau kecewa atau menjadi undur untuk terus memberitakan, menyaksikan Yesus sebagai anak domba Allah. Bagaimana akibat atau buah kesaksiannya juga tidak dinyatakan. Apakah ini membuat Yohanes menjadi kecewa? Ternyata kita boleh melihat dari kesaksian hidup Yohanes, tidak ada yang ditakutkan oleh Yohanes. Bahkan ketika dia pun harus menanggung hukuman, dipenjarakan, dan akhirnya kepalanya juga dipenggal karena pemberitaan Injil, karena kebenaran yang disampaikannya. Yohanes Pembaptis tidak pernah mundur. Karena itu saudaraku yang terkasih, renungkanlah bahwa Allah di dalam Yesus juga telah meminta kepada kita, mengamanatkan kepada kita untuk ikut memberitakan Injil Kristus. Dan dari apa yang kita perbuat, jangan pernah kita mengharapkan hasil yang luar biasa ketika kita berkesempatan untuk bersaksi bagi Yesus. Tidak penting kita memikirkan hasilnya. Yang lebih utama dan terutama adalah berita Injil yang kita sampaikan, baik melalui ucapan, tindakan, perbuatan, dan hal-hal yang boleh membawa pengharapan. Mestinya itu semua kita lakukan, kita sampaikan, berpusatkan, berfokuskan hanya untuk kemuliaan, pujian bagi Kristus. Oleh karena itu, bersaksilah tanpa kompromi, tanpa bergeser dari inti pemberitaan, meskipun orang lain menolak kita, meremehkan kita, tidak mempedulikan kita, menyepelekan kita. Dan coba-coba melihat strata pendidikan kita, latar belakang sosial kita, kehidupan keluarga kita. Meskipun orang lain menolak kita, tetaplah fokus kepada apa yang sudah diteladankan oleh Yohanes dalam pemberitaan dan kesaksian hidupnya. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan
kesempatan saat kita diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian dalam kehidupan kita. Dengan tujuan untuk meninggikan diri kita, untuk mencari pujian bagi diri kita, mencari keuntungan bagi pribadi kita. Dan itu berarti kita sudah mencuri kemuliaan dan hormat yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman dan pengetahuan Yohanes yang utuh tentang Yesus sebagai anak Allah telah mendorongnya memberi kesaksian yang benar tentang Dia. Bagaimanakah dengan kita? Banyak dari antara kita yang sering bersaksi tentang Yesus, tetapi sesungguhnya kita belum mengalami pengenalan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam kehidupan kita. Banyak dari antara kita yang bersaksi tentang Yesus, tetapi sungguhkah kita memang telah mengenal Yesus sebagai anak domba Allah, Allah yang sesungguhnya, anak domba Allah yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita? Dan ada juga di antara kita yang merasa telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang utuh dengan Yesus. Tetapi sudahkah kita bersaksi tentang Dia? Biarlah kita merenungkannya. Dan jawablah dari diri kita yang tulus dan untuk diri kita sendiri, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita untuk berani memberikan kesaksian tentang siapa Allah di dalam Yesus dalam kehidupan kita. Amin.